Selamat siang ibu-ibu ALF yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketemu lagi pada hari ini kita dalam sebuah topik hati yang peduli. Bicara soal kepedulian, kita pasti sering dan mengerti banget apa artinya kepedulian. Sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap penciptanya untuk boleh memiliki hati yang peduli kepada sesama manusia. Peduli terhadap orang susah, peduli terhadap orang yang punya masalah, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang yang kekurangan, kelaparan. Itu merupakan sesuatu yang normatif di dunia ini. Apalagi dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan topik mengenai hati yang peduli, mari kita mohon tuntunan pimpinan Tuhan untuk bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, meskipun kami tidak di dalam satu ruangan, satu gedung gereja Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kondisi saat ini tidak menghalangi kami untuk boleh datang kepada Tuhan, belajar firman-Mu Tuhan. Masing-masing kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan menolong kami mohon Tuhan dengan segala kerendahan hati, biarlah kami yang mendengar juga kami yang menyampaikan, mulai menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu ALF yang saya kasihi, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan dan membacakan untuk kita bersama, saya ingin menyapa Ibu Meta dan Ibu Gina yang berulang tahun. Panjang umur, bahagia, dan terus maju di dalam pelayanan untuk Ibu Meta dan Bu Gina. Tuhan memberkati. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu semua. Galatia pasal 6, ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tulisan Rasul Paulus ini, pasal 6, dari ayat 1 sampai 10, inti daripada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah sebuah pesan kepada jemaat untuk memberikan support secara materi kepada para hamba Tuhan yang melayani jemaat. Pada pendeta, kepada guru Injil, para misionaris, memberikan Paulus menggambarkan sebuah tekanan yang kepada jemaat untuk wajib memberikan support secara materi kepada para hamba Tuhan. Terutama dua ayat yang kita bacakan tadi, ayat 9 dan 10, Rasul Paulus menekankan bagaimana jemaat harus memberikan
memberikan bantuan perbuatan baik bukan hanya kepada orang-orang kudus, tetapi juga kepada setiap orang, semua orang memiliki perbuatan yang baik kepada semua orang. Seperti tadi saya sampaikan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kepedulian itu adalah milik semua orang. Tuhan berikan secara anugerah, secara umum kepada setiap manusia. Tuhan taruh kepada setiap ciptaannya, yaitu manusia, memiliki hati yang peduli. Ya, saya dalam hal ini memberikan kategori, ada 4 kategori ibu-ibu. Satu mengenai kategori peduli terhadap diri sendiri. Peduli terhadap diri sendiri adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh merawat diri kita, supaya kita boleh menjaga kesehatan kita, supaya kita boleh mempercantik diri kita, supaya kita memiliki penampilan yang menarik, supaya dilihat orang di sekitar kita menimbulkan sesuatu yang menarik, yang disenangi oleh orang-orang lain. Hidup kita juga harus dijaga dengan pola hidup yang benar, yang sehat. Ya, kita menjaganya dengan olahraga, dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, menjaga berat badan kita supaya berpenampilan menarik. Ibu-ibu boleh sehat dan cantik, punya waktu istirahat yang cukup juga. Itulah sebuah kepedulian terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang mungkin butuh pertolongan kita. Orang-orang yang kesulitan, orang yang mungkin sakit, mungkin orang kekurangan, ya. Orang yang dalam kesedihan, ya. Kita memiliki empati kepada orang-orang atau teman-teman, tetangga atau siapapun yang kita temukan. Yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Bumi ini semakin tua, ibu-ibu, ya. Oleh sebab itu, hasil bumi, produk dari tanah, air, ya, energi yang terkandung dalam bumi harus kita jaga. Karena itu bisa punah suatu saat. Ditambah lagi polusi udara dan lain sebagainya, itu akan memperburuk keadaan di dunia ini. Kemudian kita juga dituntut untuk hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kita peduli terhadap hal-hal yang sekecil apapun. Dan yang keempat, ibu-ibu, adalah kepedulian terhadap aturan. Kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai rakyat dari sebuah negara, tentu kita harus mengikuti setiap aturan main yang ada di dalamnya. Peraturan pemerintah, baru-baru ini ya, Departemen Kesehatan, keputusan menteri ya, mengeluarkan aturan untuk PSBB ya, dan juga ada pemakaian masker ya, kalau kita mau keluar rumah ya, dengan kondisi COVID-19 ini, kita harus patuh ya. Kita harus peduli juga dengan himbauan-himbauan untuk kita di rumah saja ya, distancing ya, kita harus jaga social distancing, kita juga harus physical distancing ya, menjaga jarak, katakan minimal 1 meter satu sama lain. Nah, kita harus peduli dengan semuanya ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10, ibu-ibu yang telah kita baca tadi, saya memberikan beberapa poin penting di dalamnya. Di ayat 9, ya dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Yang terakhir, jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kita jenuh-jenuh berbuat baik. Apa maksudnya?
Ya, jangan jenuh-jenuh, artinya tidak bosan-bosan, terus-menerus, continue, tidak berhenti. Berarti tidak ada jeda, kita harus terus-menerus berkesinambungan sebanyak-banyaknya, ya. Tetap semangat, tidak kenal lelah. Ya. Itu yang Rasul Paulus maksudkan dengan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, ya, menerima upah di dunia, bahkan di kekekalan di surga nanti. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, saat kita boleh memberikan sesuatu kepada orang lain, kita peduli terhadap orang lain, kita memberikan perbuatan menyenangkan orang lain, bukankah kita juga akan merasa senang bahwa kita boleh menyenangkan orang lain? Juga ketika seandainya kita tidak menerima balasan perbuatan baik dari orang yang kita sudah berikan uluran tangan perbuatan baik, kita punya keyakinan bahwa Tuhan memberikan upah kepada kita di surga nanti. Dan itulah menjadi kekuatan bagi kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang poin ketiga, jika kita tidak menjadi lemah, artinya selama kita hidup di tengah dunia ini, kita terus melakukan kewajiban kita berbuat baik, peduli terhadap orang lain, maka tentulah kita akan menerima upah yang tadi, yang kita sebut upah yang baik di dunia maupun di surga. Itu merupakan hak di dalam Amsal pasal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah kita menahan hak orang yang berhak menerima perbuatan baik kita. Saya bacakan untuk kita semua. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27, demikian firman Tuhan. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, jadi ini merupakan kewajiban bagi orang percaya, bukan sebuah hanya Tuhan taruh kepedulian kepada hati kita, tetapi ini sebuah kewajiban, perintah Tuhan untuk kita tidak menahan untuk memberikan hak kepada orang yang berhak menerima kebaikan kita. Amsal 3 ayat 27. Dalam Titus pasal 2 ayat 14 firman Tuhan juga katakan demikian. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Tuhan sudah memilih kita, Tuhan menjadikan kita anak-anaknya untuk sebuah perbuatan baik, menjadi umat yang rajin berbuat baik. Ya, seharusnya itu menjadi kesadaran kita bahwa kita harus ingat Tuhan memanggil kita untuk menjadi rajin, menjadi umat yang rajin untuk berbuat baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 10, Galatia pasal 6 ayat 10, ada 3 poin juga yang saya catat di sini. Selama masih ada kesempatan. Kedua, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maksud Rasul Paulus adalah selama masih ada kesempatan, tentulah ini bagi orang-orang percaya yang masih hidup di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini.
Selama kita masih punya peluang, selama kita masih hidup, selama masih kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Selama masih ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kita tolong, ini merupakan sebuah kesempatan yang baik. Selama Tuhan belum kembali yang kedua kalinya. Selama kita masih hidup, belum ada pembatasan, belum ada penekanan. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia. Masih ada banyak kesempatan untuk kita boleh mengekspresikan iman kita sebagai orang percaya. Ya, boleh peduli terhadap orang lain. Boleh menolong orang-orang di sekitar kita. Bukankah itu sebuah peluang, kesempatan untuk kita berbuat baik kepada orang lain? Dengan demikian, kita memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada kita. Menjadi terangnya, menjadi garam dunia. Dengan demikian, orang melihat melalui kita, perbuatan kita, Tuhan dimuliakan. Orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan lihat ya, apa saja di Indonesia ini yang kita bisa perbuat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di luar sana, di beberapa negara, sudah banyak sekali ada penekanan-penekanan, ada penganiayaan-penganiayaan, ada pembatasan gerak orang-orang Kristen. Kita orang percaya. Saudara-saudara kita di Cina, saudara-saudara kita yang ada di Korea Utara, saudara-saudara kita yang ada di Kashmir, saudara-saudara kita yang ada di Bangladesh. Banyak sekali di negara-negara di tengah dunia ini, saudara-saudara kita sudah banyak mendapatkan penekanan, diskriminasi daripada mayoritas, daripada pemerintahan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Maka selama masih ada kesempatan, Rasul Paulus katakan, mari kita melakukan perbuatan baik itu sebanyak-banyaknya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kita jangan membatasin ibu-ibu. Kita jangan mempersempit kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain juga. Jangan cuma kita berikan secara eksklusif kepada teman-teman kita, hanya kepada orang-orang dekat kita, kepada saudara kita, hanya kepada saudara-saudara seiman kita atau keluarga kita saja. Tetapi kita boleh memberikan kepada semua orang, siapapun. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada ras, tidak ada membedakan budaya dan agama. Biarlah kita menjadi berkat bagi dunia ini. Galatia 2 ayat 10, Rasul Paulus katakan, ingat akan orang miskin. Ya, ingat akan orang miskin. Dan yang ketiga, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tentu inilah yang paling utama. Bukankah Tuhan memanggil kita menjadi sekeluarga? Ya, kita harus tingkatkan terus ini ibu-ibu. Menjadi keinsafan kita, kesadaran kita bahwa kita orang percaya. Kita ini adalah sekeluarga di tengah-tengah dunia ini. Kita ini adalah saudara seiman. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu. Mari kita simak. Roma pasal 25 pasal 15 ayat 25 sampai 26. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jelas sekali, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Roma pasal 15 ayat 25-26 ini, tegas sekali Rasul Paulus dan Barnabas ya pergi ke Yerusalem, mengantarkan titipan, materi, bantuan dari jemaat Makedonia dan Akaya kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem.
juga kepada orang-orang miskin di sana. Kisah Rasul mencatat demikian, pasal 11 ayat 29 sampai 30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yehudea. Hal ini mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Ya. Ini yang tadi dikatakan Barnabas dan Paulus. Ya. Membawakan bantuan kepada orang-orang kudus di sana. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Ini menjadi firman Tuhan yang Tuhan ingin kita, ibu-ibu, untuk lakukan. Bukan hanya kepada saudara seiman, tetapi juga kepada orang-orang di luar sana. Tetapi penekanannya yang paling utama memang kepada saudara seiman. Kita memiliki motivasi yang berbeda dengan orang-orang dunia. Memang mereka semua Tuhan anugerahkan secara umum memiliki hati yang peduli terhadap sesama. Tetapi orang dunia kadang-kadang melakukannya dengan motivasi yang berbeda. Mungkin saja memotivasi untuk menarik keuntungan dari perbuatan baiknya. Mungkin saja motivasinya adalah untuk membesarkan namanya, ingin dipuji. Mungkin juga perbuatannya untuk mencari nama baik. Mungkin juga perbuatannya punya pamrih. Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingat ketika kalau kampanye pemilu, bukankah banyak sekali partai-partai memberikan sembako dan lain sebagainya. Tetapi mereka punya motivasi di balik semuanya itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan merupakan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya peduli terhadap orang lain, terutama kepada saudara seiman, dengan sebuah kemurnian, motivasi yang murni dari hati yang terdalam kita, karena perbuatan baik bukan untuk keselamatan, tetapi kita terlebih dahulu menerima perbuatan baik, kepedulian Tuhan kepada kita. Itu yang menjadi pokok pertama, alasan motivasi kita untuk peduli, berbuat baik kepada orang lain, pada orang di luar maupun kepada saudara seiman. Motifnya adalah Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu peduli kepada kita. Jadi kita melakukan kepedulian, perbuatan kasih bukan untuk keselamatan, melainkan kita telah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Maka kita dipanggil untuk peduli kepada sesama maupun saudara seiman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah tingkatkan kesadaran. Orang percaya adalah satu keluarga dengan kita. Jangan lupa itu. Itu yang terutama. Dan tidak kalah pentingnya juga orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini pada pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali orang-orang membutuhkan uluran tangan kita, ibu-ibu. Ini sebuah kesempatan untuk kita berbuat baik. Supaya setiap orang melihat di dalam hidup kita ada Kristus. Supaya Tuhan dimuliakan di kemudian hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa saja yang bisa kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini? Kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita mengikuti aturan pemerintah. Ya, selain kita menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, berolahraga, juga stay at home, ya. Di rumah saja, ibu-ibu. Kalau mau keluar rumah, ya, kita pakai masker. Kita jangan lupa pakai masker, ya.
Kemudian meskipun kecil kelihatannya ibu-ibu, kita coba menelpon. Mungkin ada saudara kita yang dokter, tenaga medis, perawat. Kita bisa telepon, kita bisa tanyakan keadaannya. Atau mungkin saja siapa saja orangnya yang kita kenal, kita menanyakan keadaannya, situasinya bagaimana, menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama, terhadap saudara-saudara kita. Ya, tentu saat ini banyak sekali sebagai dampak dari COVID-19, orang ekonomi yang di PHK banyak, ya, orang yang kelaparan, ya. Kita bersyukur presiden kita, ya, dengan jajarannya punya satu kebijaksanaan untuk mulai mengendorkan PSBB, ya, supaya dengan pengertian kalau seandainya orang banyak ngelapar, jangan-jangan hitungannya ada orang akan meninggal, mati kelaparan lebih banyak daripada orang yang meninggal atau mati karena virus COVID-19. Makanya mulai ekonomi harus bergerak supaya mata pencarian ada, orang bisa hidup, bisa makan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, kita bisa memberikan mereka bantuan. Bagi kita yang punya lebih ekonominya, kita bisa memberikan makan kepada mereka. Kita bisa memberikan sembako kepada mereka. Bagi ibu-ibu yang suka masak, kita boleh masak. Bergantian memberikan kepada beberapa orang gelandangan atau siapa saja yang membutuh makan, mereka kekurangan. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan. Berapa minggu ini kami sudah boleh memberikan makanan. Kebetulan saya senang masak, ibu-ibu. Jadi saya di rumah masak setiap hari Sabtu atau Minggu untuk mahasiswa. Ibu Iva di kampus, ya, mereka yang kos, anak-anak rantau, mereka yang jauh dari orang tua, yang nggak bisa pulang kampung, orang tua juga susah mau mengirimkan uang dengan kondisi seperti ini. Jadi kami bahu-membahu, kami dapat kesempatan untuk melayani mereka, antara 15 sampai 17 anak. Kami beri mereka masakan, memberi mereka makan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada lagi yang bisa kita lakukan. Minimal kita berdoa untuk mereka. Kita peduli, kita mendoakan tenaga medis, pemerintah, orang-orang yang kena PHK, mereka yang sulit. Ya, pokoknya banyak sekali dampak-dampak daripada COVID-19 ini yang bisa kita doakan. Mereka yang di front utama, ya, di paling depan, ya, mereka adalah tenaga medis, ibu-ibu. Mereka butuh sport, ya. Mereka kadang kurang istirahat, mereka kadang harus menangani begitu banyak pasien, baik perawat maupun dokter, suster, ya. Biar kita support mereka. Kita di rumah saja, kita berdoa untuk mereka. Biarlah mereka yang menghadapi orang-orang yang menderita COVID-19 saja. Kita support, ya, presiden, ya, yang turun ke lapangan, ya. Kita support pemerintah, kita doakan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan peduli dan memberikan kita kesempatan untuk kita berbuat kebaikan. Inilah kesempatan yang indah, yang kesempatan, saya katakan kesempatan emas, peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa memberikan, berbuat baik, memberikan kepedulian kepada orang lain, ya. Matius 2:26 ayat 11, Tuhan Yesus katakan demikian. Saya bacakan untuk ibu-ibu semua.
Matius 26 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya, Tuhan Yesus katakan orang miskin selalu ada bersama dengan murid-muridnya. Orang miskin ada selalu sama kita. Artinya Tuhan meninggalkan, menitipkan itu sama kita. Tuhan membuka peluang untuk kita mengerjakan, untuk peduli kepada orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah kita. Orang-orang yang butuh uluran ke tangan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang tidak peduli, ibu-ibu. Sebab Alkitab katakan hanya orang yang tidak peduli itu yang orang-orang seperti apa, ya. Ya, tidak hormat kepada Tuhan, itu orang yang tidak peduli. Jahat, pembuat kejahatan, mereka itulah yang tidak peduli, ya. Yohanes 10 ayat 13 katakan, hanya upahanlah yang tidak peduli terhadap domba-dombanya, ya. Angku dan sombong. Orang angku dan sombong itu baru yang tidak peduli. Kita anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bukan anak-anak yang termasuk yang dikatakan tadi. Penjahat, tidak hormat Tuhan, bukan orang upahan. Kita bukan orang angku, kita bukan orang sombong. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong ibu-ibu, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh peduli. Bukan hanya sekedar peduli itu, tapi melalui motivasi yang paling dalam hati kami yang Tuhan sudah taruh. Tuhan sudah selamatkan kami. Tuhan, kami sudah merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, kami sudah merasakan kepedulian Tuhan terhadap kami orang berdosa terlebih dahulu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami termotivasi. Kami seharusnya peduli terhadap orang-orang yang perlu menerima hak pelayanan kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Roh Kudus, tolong kami materaikan firman-Mu, dan supaya kami bisa langsung melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami berdoa juga Tuhan, untuk Ibu Gina dan Bu Meta yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan bijaksana, hikmat berlimpah kepada mereka. Belas kasihan, kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Jadikan mereka ibu dan istri bagi suami, mencintai anak-anak, supaya mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga juga. Di tengah-tengah gereja, Tuhan taruh pelayanan kepada mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kami kekal sampai kekal. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan hidup kami. Amin.